Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lensi Melva Oktavianti, NIM 2011 01070004 dari kelas Metik 1 dalam mata kuliah Filsafat Pendidikan yang diampu oleh Ibu Dr. Diana Wangsari. Dan di sini saya mendapatkan tema pendekatan-pendekatan dalam filsafat pendidikan. Dan saya mengambil judul yaitu meninjau pendekatan filsafat pendidikan melalui 3 sisi pola berpikir manusia. Judul ini saya ambil karena dilatar belakangi oleh semua orang itu pasti memiliki pemikiran yang beragam, bukan? Nah, maka dari itu ini pasti menjadi pokok pembahasan yang unik untuk dibahas. Dewasa ini telah banyak pemikiran-pemikiran, namun pemikiran tersebut terkadang berada di luar konteks pendidikan. Maka dari itu, di sini dengan adanya pengklasifikasian pendekatan menggunakan pola berpikir manusia diharapkan mampu untuk memajukan dunia pendidikan yang sedang berada pada posisi bersaing secara sehat ini. Rumusan masalah yang akan saya bahas kali ini ada 2. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan pendekatan filsafat pendidikan, dan yang kedua, apa saja macam-macam pendekatan filsafat pendidikan ditinjau dari sisi pola berpikir manusia. Langsung saja di sini masuk dalam pembahasan. Pembahasan yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari pendekatan filsafat pendidikan. Pendekatan filsafat pendidikan adalah suatu gabungan kata-kata yang memiliki arti pada masing-masing katanya. Yang pertama, pendekatan. Pendekatan itu adalah suatu sudut pandang. Kemudian, filsafat. Filsafat itu adalah suatu problema yang dikaji secara mendalam, kritis, kemudian menyeluruh dan juga sistematis. Dan ini menjadi perhatian dari banyak manusia. Kemudian, pendidikan itu adalah suatu usaha sadar dan terencana, upaya pengembangan potensi yang ada di dalam diri peserta didik. Maka dari itu dapat saya simpulkan bahwasannya pendekatan filsafat pendidikan ini adalah sudut pandang tentang problema yang menjadi perhatian dari banyak manusia yang menitik beratkan pada pendidikan. Oke, sekarang kita sudah tahu apa itu pengertian dari pendekatan filsafat pendidikan. Maka dari itu kita langsung aja masuk pada rumusan masalah yang kedua, yaitu apa aja sih macam-macam pendekatan filsafat pendidikan ditinjau dari sisi pola berpikir manusia. Di sini saya mengklasifikasikan dalam pola berpikir manusia itu dalam 3 pendekatan. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan wahyu, pendekatan yang kedua adalah pendekatan spekulatif, dan yang ketiga adalah pendekatan ilmiah. Baiklah, di sini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah pendekatan wahyu. Penamaannya pendekatan wahyu ini didasari oleh adanya sebuah keyakinan dari agama Islam, yaitu yang pokok ajarannya adalah Al-Quran dan juga hadis. Dalam menyelesaikan masalah dalam pendidikan Islam, metode pendekatan wahyu ini digunakan untuk menafsirkan dan juga menggali ajaran Islam. Telah jelas kita ketahui bahwasannya ajaran agama Islam itu kita harus meneladani yang namanya Al-Quran dan juga hadis. Jadi di dalam pendekatan wahyu ini kita berusaha untuk menyelesaikan problema yang ada di dalam kehidupan kita ini dan mencari jawabannya itu di dalam Al-Quran dan juga hadis. Seperti contohnya saja, kenapa sih kita perlu belajar? Kenapa sih kita perlu menuntut ilmu dan lain sebagainya? Ternyata di dalam Al-Quran itu juga sudah dijelaskan, dan Nabi memerintahkan kita untuk terus menggali ilmu pengetahuan. Misalnya dengan cara memikirkan bagaimana sih penciptaan langit dan bumi, menyuruh kita untuk meneliti dan juga berpikir mengamati alam semesta ini. Misalnya yang tercantum di dalam Al-Quran, yaitu dalam Quran surah Al-Ghasyiyah ayat 17 sampai dengan 19. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ila samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat, yang artinya, tidaklah mereka perhatikan bagaimana unta diciptakan, langit ditinggikan, gunung ditegakkan, dan bumi dihamparkan. Ayat-ayat tersebut jika kita mendalami dan meresapi bahwasannya ayat tersebut itu memerintahkan kita untuk terus menggali ilmu pengetahuan sedalam-dalamnya dengan melakukan riset. Langsung aja kita masuk pada pendekatan yang kedua, yaitu pendekatan spekulatif. Spekulatif definisinya sendiri adalah suatu rekaan atau dugaan. Maka dari itu pendekatan spekulatif adalah sudut pandang yang bersifat dugaan atau rekaan.
Tujuan dari pendekatan spekulatif ini adalah merumuskan dan juga mempertimbangkan suatu solusi. Karakteristiknya yaitu perekaan, bersifat dinamis, dan juga untung-untungan. Objeknya itu adalah suatu yang dikaji di dalam pendidikan seperti kurikulum, kemudian materi, kemudian tujuan dari pendidikan itu sendiri, bagaimana ke depannya, dan lain sebagainya. Menggunakan pendekatan spekulatif ini, kita bisa menduga-duga bagaimana sih nanti ke depannya itu, ini baik atau tidak, dan lain sebagainya. Itu menjadikan suatu perumusan atau ide-ide yang nantinya bisa menjadi suatu solusi gitu. Pendekatan spekulatif ini juga dapat dimaknai sebagai langkah awal proses pembentukan suatu ide ketika memandang suatu masalah yang selanjutnya dapat memberikan arahan terhadap pelaksanaan atas ide yang telah dirancang tersebut. Pendekatan spekulatif ini adalah cara kita untuk bernalar bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan solusi yang tepat nantinya, sehingga saat sudah fix gitu itu tidak ada suatu hal yang asal-asalan seperti itu melalui pendekatan spekulatif ini. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah adalah pendekatan yang bersifat ilmiah, memiliki sifat ilmu. Ilmu itu sendiri didefinisikan sebagai sekumpulan pengetahuan yang berdasarkan kenyataan, yang telah diuji secara sistematik dan juga berdasarkan teori-teori yang telah disepakati. Untuk dapat bisa disebut dengan pendekatan ilmiah, itu harus berbasis yang namanya bukti-bukti secara objektif, dapat diobservasi dan terukur secara nalar yang spesifik. Metode ilmiah itu merujuk pada 4 hal. Yang pertama adalah fakta, yang kedua adalah tidak bersifat rekaan, kemudian yang ketiga adalah objektif, dan yang keempat adalah adanya analisa. Maksudnya fakta ya memang fakta, kenyataan seperti itu. Kemudian objektif sesuai dengan apa yang diamati. Tidak bersifat rekaan, maksudnya adalah bebas dari prasangka. Kemudian analisa, adanya analisa, bisa dinalar gitu. Bisa dianalisa, oh ini seperti ini, oh iya memang benar ini seperti ini gitu. Jika sudah ada 4 hal tersebut, maka bisa disebut dengan pendekatan ilmiah. Contoh dari pendekatan ilmiah, contohnya aja mahasiswa IAIN Jember itu melaksanakan penelitian, yaitu meneliti kafein pada kopi. Ya, itu kan penelitian yang harus dibuktikan sesuai dengan tata caranya pengkajian, diobservasi, kemudian ada metode penelitiannya seperti apa, dan lain-lain sebagainya, seperti itu. Proses-proses tersebutlah yang kemudian menjadi salah satu pola berpikir manusia, yaitu melalui pendekatan ilmiah. Akhir kata, di sini saya akan memberikan saran untuk memajukan pendidikan yang ada di Indonesia. Manusia itu adalah seorang makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki akal berpikir yang tentunya kita memiliki kewajiban untuk menggali ilmu pengetahuan yang sedalam-dalamnya. Maka dari itu, ilmu pengetahuan itu harus dikejar, dicari, dan juga didapatkan. Karena pada dasarnya pendidikan itu sangatlah penting di dalam kehidupan. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.